Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada sore hari ini? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dengan keluarga kita di rumah untuk kita kembali bersama, bersekutu bersama Tuhan melalui persekutuan doa Rabu. Saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita akan merenungkan setiap kasih setia Tuhan. Kita akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik buat kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus membimbing setiap langkah kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami siap untuk menerima berkat dan sukacita dari-Mu. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Kita katakan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Kau yang layak terima.
Benar Tuhan, kami ingin terus memuji-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena Tuhan masih mempertemukan kami kembali Tuhan pada sore hari ini. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus setiap penyertaan yang kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kesehatan yang kami terus nikmati hingga sore hari ini. Saat ini Bapa, kami siap untuk bersekutu bersama dengan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang sungguh indah yang kami rasakan Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, kami siap. Kami mengucap syukur dan kami terus berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Masih ada sukacita pada sore hari ini? Amin. Sebelum kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali, kita bisa melihat kanan kiri kita, saudara-saudara kita, bapak ibu kita berikan senyum yang termanis. Nah, kita tahu bahwa Tuhan terus memberkati kita. Kita akan puji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tahu bahwa kita punya sobat yang setia. Kita punya sobat yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, yaitu Tuhan Yesus kita. Ada satu sobatku yang setia. Kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Hanya Yesus yang dapat menghibur hati kita di dalam saat keadaan kita susah. Kita tahu bahwa Tuhan ada di kehidupan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita
untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Saudara Valen. Ada satu kalimat mengatakan bahwa kita harus bangga karena kita memiliki Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus yang terus menyertai setiap langkah kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu pasti yang terbaik buat kita. Kita harus tetap kuat dalam setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Satu pujian yang akan mengantar kita untuk kita mempersiapkan hati kita, Allahku yang setia. Di saat kita berjalan melewati lembah kelam, kita tahu bahwa tangan Tuhan terus menopang kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita akan berjalan bersama-sama di awal. Sekalipun kami berjalan Tuhan dalam lembah kelam, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam jam doa Gereja Baptis Indonesia Salatiga 26 Agustus 2020. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan serta pimpinan-Mu. Kami berterima kasih karena kejadian kami dahsyat sampai hari ini, karena itu semua Engkau yang terus memimpin dan melindungi kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai dan pimpin kami supaya kami dapat berfokus padamu dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Iman dalam Kebangkitan Yesus Kristus. Tadi kita melihat sekilas tembok yang runtuh. Jika Bapak Ibu mengingat, tembok tersebut juga berada di dalam drama pemuda serta remaja Gereja Baptis Salatiga. Ini saya masukkan kembali untuk mengingat bagi kita bahwa kemerdekaan Indonesia belum lama telah kita lewati dan kita rasakan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman yang harus kita miliki. Jika kita melihat iman bangsa Israel yang begitu besar sehingga ia dapat meruntuhkan tembok Yeriko, itu juga harus kita miliki bersama. Tadi kita melihat tembok yang telah runtuh dan sekilas kita bersama-sama memahami bahwa tembok tersebut runtuh bukan karena kekuatan bangsa Israel, namun karena perkenanan Tuhan dan karena iman yang begitu besar serta iman yang terus dibuktikan dan dikerjakan oleh bangsa Israel dengan memutari tembok selama 7 hari, juga bersorak-sorai dengan suara yang nyaring dan meniup sangkakala. Allah sungguh-sungguh berdaulat atas semua hal, termasuk mengendalikan hukum alam. Hukum alam, frekuensi getaran yang dihasilkan dari derap langkah pasukan bangsa Israel, juga dari sorak-sorai yang begitu bergemuruh yang terus mengitari tembok Yeriko, serta bunyi sangkakala yang begitu nyaring didengar, menghasilkan frekuensi getaran yang berlipat ganda atas tembok tersebut, sehingga akhirnya tembok tersebut runtuh dan akhirnya Israel dapat menang. Dan ini membuktikan satu hal, bahwa jika Tuhan yang turut andil berperang bersama kita, Ia juga yang akan menunjukkan caranya bagi kita. Dan ketika kita melakukan apa yang Ia perintahkan pada kita dengan caranya yang sangat ajaib, dan meskipun kadang tidak masuk akal, namun Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya begitu kita melaksanakan semua apa yang Ia perintahkan. Di sini juga kita melihat begitu jelas tentang keimanan bangsa Israel yang begitu luar biasa. Dan bagian ini juga kita menyaksikan kemenangan iman bangsa Israel dengan melakukan pekerjaan Allah. Yesus Kristus sungguh-sungguh mati dan bangkit. Dan hal itu yang harus selalu kita ingat dan menjadi kekuatan bagi kita orang percaya. Karena melalui kematian dan kebangkitannya, segala dosa telah ditebus di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat kematian Kristus? Apakah kita melihat kebangkitan Kristus? Tidak. Namun dengan iman, kita sungguh-sungguh punya harapan tentang kebangkitan di dalam Kristus. Kita punya harapan yang begitu besar. Kita punya iman yang begitu besar. Kita meyakini bahwa kematian dan kebangkitannya sungguh-sungguh terjadi, dan oleh iman kita dapat terus hidup dan percaya kepada Kristus. Dan ketika kita melihat kembali di dalam Ibrani pasal 11, secara khusus Ibrani 11 ini membahas mengenai teladan-teladan agung yang kita temukan dalam perjanjian lama,
tentang orang-orang yang hidup oleh iman mereka. Jika kita melihat bersama-sama, ada Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarai, dan masih banyak lagi. Termasuk ketika kita sampai pada ayat yang ke-30, kita melihat keimanan, kita melihat iman dari bangsa Israel yang menghancurkan tembok Yeriko. Dan pertanyaannya, masih adakah kejadian-kejadian hebat dan luar biasa yang dialami oleh orang-orang perjanjian lama yang kita alami sekarang? Apakah masih ada? Ya, tentu masih ada. Masih ada banyak sekali kejadian-kejadian hebat dan luar biasa yang kita alami, yang orang-orang pada zaman ini alami, yang harus kita syukuri, yang harus kita sama-sama sadari bahwa itu merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, namun karena iman kita yang begitu besar kepada Tuhan, pada Yesus Kristus, karena Dialah kebangkitan dan hidup bagi kita. Dan inilah yang harus kita imani bersama dan kita kerjakan dengan iman kita. Bagaimana kita mengerjakan iman kita? Bagaimana mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, terus berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Terus berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, ketika kita sebelum beraktivitas, ketika kita setelah selesai beraktivitas, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita. Dengan iman yang besar yang berharap padanya, kita telah menyelesaikan aktivitas kita, menyelesaikan perkuliahan kita, mungkin menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, menyelesaikan berbagai hal yang saya rasa sangat mustahil jika kita bisa lalui tanpa iman. Hanya dengan iman dan berserah penuh, berharap penuh pada Yesus, kita telah menyelesaikan aktivitas kita dengan baik. Dan yang kedua, kita membangun mezbah keluarga. Kita membangun mezbah keluarga untuk terus menjaga iman kita, membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita terus ada di dalam Yesus Kristus. Mezbah keluarga juga menjadi sebuah kekuatan karena keluarga adalah orang-orang terdekat kita yang harus terus kita jaga dan harus terus untuk kita tumbuh bersama-sama. Dan yang terakhir, membaca firman-Nya dan melakukannya. Ini merupakan hal yang tidak mudah, namun saya yakin dan percaya kita dapat melakukannya, melaksanakannya hari demi hari, perlahan namun pasti kita membaca firman-Nya dan kita melakukan apa yang telah kita baca setiap harinya. Dan seperti iman bangsa Israel dan Lazarus yang dibangkitkan, kita pun seharusnya berharap, percaya dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan berdoa setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun mezbah keluarga dan baca serta melaksanakan apa yang telah kita baca, mengaplikasikan yang telah kita baca. Dan hal itu kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, kita sungguh-sungguh bangkit bersama-sama Yesus, dan kita telah menghidupi iman yang ada dalam diri kita. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu. Hari ini kami berterima kasih karena firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami ingin terus menghidupi iman kami ingin menghidupi firman yang datang daripada-Mu. Kami ingin terus membangun mezbah keluarga karena mereka adalah orang terdekat bagi kami, dan kami ingin terus berkomunikasi Tuhan dengan Engkau setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur, haleluya, amin. Ucap syukur karena kita pada hari ini sudah pegang firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Valen, dan kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua dan menjadi kekuatan buat kita semua. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita dapat berdoa bersama untuk gereja kita, untuk kota Salatiga, dan juga kita akan berdoa khusus untuk setiap pergumulan pribadi kita.
Sekali lagi kita akan menaikkan pujian penutup kita pada sore hari ini. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita yang terluka dan yang menyembuhkan hati kita. Kita bersama-sama ujikan, Dia sanggup. Yesus Tuhanmu yang namamu. Yesus Allahku besar kasih-Mu. Kita akan ujikan bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan luka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan segala yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dan pada akhirnya selamat berdoa bersama keluarga kita semua. Dan tetap andalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.